Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Pangururan Samosir razia petugas gabungan. Konsumen gugat operator seluler karena kartu seluler tidak dapat digunakan dan limit pembayaran naik. Kampung Ulos Gedogan, tempat para perempuan Batak lestarikan tradisi menenun. Kita awali informasi hari ini. Razia dilakukan di Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Pangururan Kabupaten Samosir. Petugas dari Lapas, Polri, dan TNI dikerahkan untuk menyisir setiap kamar tahanan mencari benda-benda yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Puluhan petugas dari Lapas Pangururan, Polri, dan TNI tampak menyisir setiap kamar tahanan. Razia ini digelar di Lapas 3 Pangururan bersama Polri dan TNI pada Sabtu dini hari. 6 kamar tahanan yang dihuni 110 orang warga binaan satu persatu diperiksa oleh petugas gabungan tanpa perlawanan. Target operasi mencari barang-barang terlarang di kamar tahanan seperti telepon genggam, narkoba maupun benda tajam yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Hasilnya ditemukan sejumlah barang yang berpotensi untuk disalahgunakan, seperti benda logam dan barang lain yang tidak sesuai aturan. Wah, ada beberapa yang ditemukan di sini, tapi barang-barang tersebut tidak berbahaya untuk berada di lapas untuk itu. Tapi ini menjadi masukan kepada kami, masih ada barang-barang berupa sendok, ini menjadi gangguan keamanan, termasuk ada botol-botol yang bisa menyebabkan gangguan keamanan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Barang yang ditemukan oleh petugas di kamar tahanan langsung dimusnahkan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di tebing sungai Lau Biang Karo. Saat ditemukan, kondisi jasad telah membusuk. Mayat pria tak berbusana ditemukan di pinggir sungai Lau Biang, Jalan Lingkar, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga bernama Barus saat hendak memancing. Saat menelusuri tepian sungai mencari tempat untuk memancing, Barus kaget melihat tubuh manusia dalam keadaan telungkup. Penemuan mayat itu lalu dilaporkan kepada penjaga makam yang berada tak jauh dari lokasi. Awalnya saya lihat itu, saya sangka boneka-boneka yang dipajang-pajangkan itulah. Nah, lama saya lihat gitu, ini manusia nih. Saya dekat tambah dekat lagi, ini manusia ini gitu. Makanya baru kita laporkan ke atas. Saya laporkan sama bapak ini yang jaga kuburan sini. Warga meminta bantuan tim SAR evakuasi jasad korban karena tebing sungai curam. Jasad korban diikat dan ditarik menggunakan tandu dan tali. Polisi masih menyelidiki identitas serta penyebab kematian korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan penyelidikan. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Karo. Sebuah gubuk di kebun sawit di Kualuh Selatan, Labuhan Batu yang dijadikan tempat transaksi sabu-sabu digerebek oleh polisi. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 1 orang dan barang bukti. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mendatangi area perkebunan sawit di Desa Gunting Saga, Kualuh Selatan yang disinyalir menjadi tempat jual beli sabu-sabu. Saat sampai di dalam perkebunan, polisi menemukan sebuah gubuk bambu yang dipergunakan untuk transaksi sekaligus tempat untuk mengonsumsi sabu-sabu.
Di gubuk ini polisi menangkap satu orang bernama Andre. Saat digeledah, polisi juga menemukan paket sabu-sabu siap edar sekaligus alat penghisapnya. Menurut pengakuan Andre, sabu-sabu itu didapat dari seseorang warga asal Gunting Saga. Sebenarnya ini pelaku sengaja membuat gubuk-gubuk yang didirikan dari bambu, tepas, dan dijadikan sebagai tempat. Jadi para pembeli datang ke tempat tersebut, membeli dengan langsung membayar dan langsung menggunakan narkoba sabu di tempat tersebut. Polisi bongkar dan membakar gubuk ini agar tidak bisa lagi digunakan untuk tempat pesta narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Seorang warga di Langkat menggugat operator seluler setelah kartu seluler miliknya tidak dapat digunakan. Bahkan limit pembayaran naik dengan nominal yang cukup besar. Kasus sabotase dan pencurian data operator seluler Telkomsel berujung di pengadilan. Seorang warga bernama Fantoni Huang menggugat PT Telkomsel ke Pengadilan Negeri Stabat Langkat. Bersama kuasa hukumnya, ia meminta pertanggungjawaban atas sabotase dan pencurian data yang ia alami. Dalam sidang gugatan pertama, Fantoni menceritakan awal mula terjadinya sabotase serta pembobolan data pada kartu halo miliknya. Kartu halo yang sudah lama dipakai tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Saat dicek, Fantoni menemukan limit pembayarannya juga naik dengan nominal yang fantastis tanpa persetujuannya. Fantoni menduga kartu halo miliknya telah dipergunakan oleh orang lain. Pasalnya, beberapa mitra bisnisnya sering diganggu oleh orang yang memegang nomor ponsel miliknya. Beberapa nomor handphone milik klien kami itu tidak bisa digunakan. Dan ketika klien kami mencoba konfirmasi, meminta riwayat panggilan, namun tidak ada penyelesaian, sehingga jalan satu-satunya yang harus kami tempuh adalah gugatan ke pengadilan ini. Terutama pastinya kan ada kerugian material dan psikis, mental dia, sehingga bukan hanya terdapat diri dia, keluarga dia, dan anak-anak, sehingga relasi terkait pekerjaan yang berhubungan dengan klien saya ini terputus karena adanya gangguan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam sidang gugatan pertama, pihak tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan. Nantinya pengadilan akan menerbitkan surat panggilan kedua untuk tergugat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat.